Setiap orang memang unik, tapi orang-orang ini benar-benar menonjol karena memiliki sifat genetik yang langka. Di masa lalu, orang yang memiliki kelainan genetik tertentu biasanya terasingkan dalam masyarakat. Untungnya, pandangan itu perlahan berubah. Individu sekarang didorong untuk menerima bagaimanapun fisik mereka, sehingga orang lain dapat memahami kondisi mereka. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah 5 orang dengan sifat genetik yang benar-benar unik. Bayi yang terlahir dengan bagian tengah rambut berwarna putih. Kondisi ini disebut poliosis, di mana seseorang memiliki satu helai rambut atau sekelompok rambut yang berwarna putih atau abu-abu di tengah rambut yang berwarna normal. Ini terjadi karena kurangnya atau tidak adanya melanin, pigmen yang memberikan warna pada rambut, kulit, dan mata. Jadi, jika Anda pernah melihat seseorang dengan sehelai rambut putih di tengah rambut hitamnya, kemungkinan besar itu adalah poliosis. Ada 2 jenis poliosis. Pertama, poliosis lokal, hanya beberapa helai rambut atau area kecil pada kulit kepala yang terkena. Kedua, poliosis difus. Banyak helai rambut yang terkena, bahkan bisa seluruh kepala. Penyebab poliosis bisa bermacam-macam, di antara lain, genetik, kondisi medis, cedera, dan usia. Poliosis bukanlah kondisi yang berbahaya dan umumnya tidak mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Namun, jika poliosis muncul bersamaan dengan gejala lain, seperti kehilangan rambut yang signifikan, ruam kulit, atau perubahan warna kulit, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mencari tahu penyebabnya. Warna mata berbeda seperti terbelah dua. Fenomena ini disebut heterokromia iridis, kondisi di mana seseorang memiliki warna iris yang berbeda pada satu atau kedua mata. Iris adalah bagian berwarna pada mata yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk. Perbedaan warna ini disebabkan oleh jumlah dan distribusi melanin, pigmen yang memberikan warna pada mata, kulit, dan rambut. Ada 3 jenis heterokromania, yaitu: pertama, heterokromia lengkap. Kedua mata memiliki warna yang berbeda secara signifikan. Misalnya satu mata berwarna biru dan satu mata berwarna coklat. Kedua, heterokromia sektoral. Hanya sebagian dari iris yang memiliki warna berbeda. Ini seperti ada 2 warna yang terbagi dalam satu iris. Ketiga, heterokromia pusat. Warna iris berbeda pada bagian pusat dan bagian luarnya. Heterokromia disebabkan oleh 3 hal, yaitu genetik, penyakit, dan cedera pada mata. Dalam kebanyakan kasus, heterokromia tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi penglihatan. Namun, dalam beberapa kasus, heterokromia bisa menjadi tanda dari kondisi medis yang lebih serius. Oleh karena itu, jika Anda atau anak Anda memiliki heterokromia, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter mata untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ulnar dimelia atau sindrom tangan cermin. Kondisi langka ini disebut ulnar dimelia atau sindrom tangan cermin, di mana seseorang terlahir dengan 2 tangan yang saling menjadi bayangan cermin satu sama lain. Kondisi ini termasuk dalam kategori kelainan bawaan yang mempengaruhi perkembangan anggota tubuh. Penyebab pasti dari ulnar dimelia belum sepenuhnya dipahami oleh para ahli. Namun, dipercaya bahwa kondisi ini terjadi akibat gangguan pada perkembangan embrio di awal kehamilan. Faktor genetik dan lingkungan mungkin berperan dalam memicu kelainan ini. Karena ini termasuk kelainan dan menyebabkan fungsi tangan seringkali terbatas. Maka, pengobatan ulnar dimelia bertujuan untuk memperbaiki fungsi tangan dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Pendekatan pengobatan yang dilakukan pun dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan kondisi dan usia pasien. Unyeng-unyeng lebih dari satu. Mungkin kalian pernah mendengar mitos bahwa orang yang memiliki lebih dari satu pusar rambut atau unyeng-unyeng memiliki karakter tertentu, seperti keras kepala atau nakal. Pusar rambut adalah titik di kepala, di mana rambut tumbuh melingkar. Ini terbentuk selama perkembangan janin, dan pola pertumbuhan rambutnya unik untuk setiap individu. Jumlah pusar rambut pada seseorang ditentukan oleh pola pertumbuhan folikel rambut sejak dalam kandungan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pusar rambut antara lain: pola pertumbuhan rambut, sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik yang diwarisi dari orang tua. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin juga bisa memengaruhi pola pertumbuhan rambut. Hingga saat ini, belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan adanya hubungan antara jumlah pusar rambut dengan karakter atau kepribadian seseorang.
Vitiligo pada wajah. Kondisi ini disebut vitiligo, yang menyebabkan hilangnya pigmen atau melanin pada kulit. Akibatnya, kulit yang terkena vitiligo akan menjadi lebih putih dibandingkan kulit di sekitarnya. Vitiligo dapat muncul di bagian tubuh mana saja, termasuk wajah. Penyebab pasti vitiligo belum diketahui secara pasti. Namun beberapa faktor yang diduga berperan yaitu: pertama, genetik. Vitiligo seringkali memiliki komponen genetik, artinya kondisi ini dapat diturunkan dalam keluarga. Kedua, autoimun. Sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel yang memproduksi melanin. Ketiga, faktor lingkungan. Paparan sinar matahari yang berlebihan, stres, dan trauma pada kulit juga dapat menjadi pemicu. Dan keempat, gangguan kelenjar endokrin. Beberapa penyakit seperti penyakit tiroid atau penyakit Addison dapat terkait dengan vitiligo. Meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan vitiligo secara total, beberapa pengobatan dapat membantu mengurangi tampilan bercak putih dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Itulah 5 kondisi unik dan langka yang bisa terjadi pada manusia. Ada yang unik, cantik, dan bahkan ada yang merugikan. Selain 5 kondisi tadi, masih banyak yang belum Mimin sampaikan. Jadi jangan sampai lupa, like, share, subscribe, dan komen untuk mengetahui lanjutannya. See you!